Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintaikan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung, meski laut di bumi ini menjadi tintanya dan seluruh pohon-pohon di permukaan bumi ini menjadi penanya. Sungguh nikmat Allah itu yang begitu melimpah, tidak akan sanggup kita menghitungnya, apalagi membalasnya. Dan marilah kita limpahkan salawat dan salam kehadirat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, ya, melalui wahyu yang beliau sampaikan, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya, dan membawa kita umat manusia yang tadinya berada di dalam zaman jahiliyah kegelapan, ya, minaz zulumati, ke dalam Islam yang penuh dengan cahaya kebenaran, ilan nur, ya, minaz zulumati ilan nur. Manusia yang paling mulia, yang memberikan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan seluruh hartanya untuk keselamatan umat manusia, ya, yang beriman kepada beliau. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan kali ini, ya, di waktu bulan yang terbaik dalam setahun, ya, di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertatap muka meskipun ya satu atau dua pertemuan, ya, sebelumnya dalam waktu kajian Islam luring dengan keterbatasan menjaga jarak dan sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari Islam secara daring atau online, dan materi kita hari ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Apakah Islam bagian dari Islam yang di kotak-kotakan itu? Bukan. Rahmatan lil alamin itu adalah sifatnya din atau ideologi Islam, ya, itu. Sifat dari Islam itu adalah, salah satunya adalah rahmatan lil alamin, ya, itu. Apa dalilnya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin? Dalilnya adalah dalil nakli, ya, yang bersumber dari Al-Qur'an. Surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya wa ma, dan tidaklah arsalnaka, kami mengutus kamu. Kami siapa yang dimaksud? Ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bersama para malaikat yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, illa, jadi tidak diutus kecuali, ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma orang Islam saja, gitu. Jadi seluruh umat manusia, yang seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan rahmat, ya, dari diutusnya Nabi Muhammad SAW ini. Apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW? Tiada lain, tiada bukan adalah Islam itu sendiri. Islamlah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, bagaimana tafsir dari ayat ini? Dari begitu banyak
mufassir ya, atau ahli tafsir, para ulama, ada beberapa yang kita akan bahas sebagian ya, sebagian tafsir dari ayat ini. Mungkin kita mulai dari eh, negara asal ya, tempat negeri asal diturunkannya Al-Qur'an, yaitu dari Arab Saudi ya. Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ya, Markas Ta'zim Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Iman Zuhair Hafiz, profesor dari Fakultas Al-Quran Universitas Al-Islam Madinah, diterangkan bahwa dalam frase wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus, itu berarti yakni hai Muhammad, kami tidak mengutusmu dengan syariat-syariat dan hukum-hukum. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu membawa syariat-syariat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya illa, kecuali. Jadi syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk dibawa dan disampaikan itu ada tujuan utamanya, tujuan tertentunya ya. Apa? Menjadi rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam. Bukan hanya terhadap umat Islam saja, tapi yakni bagi seluruh manusia. Adapun bentuk rahmat bagi orang-orang kafir adalah mereka menjadi aman dari bencana, kutukan dan kehancuran dengan adanya syariat-syariat dan hukum-hukum ini ya. Sekali lagi saya ulangi, Bapak ulangi ya, ini menurut tafsir dari Universitas Islam Madinah ya. Oke. Jadi adanya Islam ini menjadi rahmat juga bagi orang-orang kafir. Apa? Bila syariat-syariat dan hukum-hukumnya diterapkan, maka orang-orang kafir itu akan menjadi aman dari bencana, kutukan dan kehancuran ya. Kita bisa lihat sekarang kan buktinya, ketika Islam tidak diterapkan ya secara kafah atau menyeluruh dalam bernegara, bagaimana manusia itu dengan serakahnya menyedot gunung emas menjadi lembah ya, menimbulkan kerusakan, erosi, longsor, banjir dan sebagainya, yang menebang pohon sesuka hati mereka hingga terjadilah banjir di tempat yang begitu banyak pohon sebelumnya ya. Di Kalimantan bagaimana kita bisa lihat terjadi banjir, sempat terjadi banjir, padahal Kalimantan adalah tempatnya pohon ya. Begitu lebat hutan di Kalimantan. Ini karena manusia dengan keserakahan, dengan hawa nafsunya ya, menerapkan hukum dalam mengeksploitasi alam. Hukumnya bukan buatan Allah ya, gitu. Hukum buatan mereka, hawa nafsu mereka. Sehingga israf, berlebihan ya. Dalam Islam sendiri ya, janganlah kamu berlebihan ya, gitu. Berlebihan dalam segala sesuatu tidak bagus, terus termasuk berlebihan dalam mempergunakan nikmat Allah yang ada di alam semesta ini. Bisa menyebabkan kerusakan bila melebihi batas ya. Nah, itu dari tafsir Al-Madinah. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata hukum Islam ini adalah rahmat bagi syariat Islam ini rahmat bagi seluruh alam ya. Masih dari Universitas Islam Madinah, tapi ini karangannya berbeda ya. Dari kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yang beliau mentafsirkan bahwa dan kami tidak mengutusmu dengan membawa syariat dan hukum wahai Nabi kecuali sebagai rahmat dan petunjuk. Nah, ini ditambahkan petunjuk bagi manusia dan jin. Nah, bukan hanya manusia saja tapi jin ya. Karena kita bukan bangsa jin ya, jadi kita skip ya, kalau bahasa kalian skip. Ya, skip lah kalau jin mah ya, nanti bahasannya terlalu panjang ya. Oke. Jadi, petunjuk bagi manusia dan jin karena kamu diutus untuk membahagiakan dan memperbaiki ya, membahagiakan dan perbaiki, luar biasa ya, kehidupan dunia dan akhirat. Jadi Islam ini saat diterapkan dia akan membawa kebahagiaan dan memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Itu makna dari Islam, rahmatan lil alamin ya, itu dari Madinah, tafsir Al-Madinah. Lebih panjang lagi tafsir karya Buya Hamka ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya. Ini tafsirnya Al-Azhar ya.
tafsir Al-Azhar, ya, karangan Buya Hamka. Panjang di sini. Bapak akan bacakan sebagian saja. Untuk menafsirkan ayat ini, kita salin apa yang ditulis oleh almarhum Syahid Fisabilillah Sayyid Qutb dalam tafsir beliau di bawah lindungan Al-Quran. Jadi, sistem ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah sistem yang membawa bahagia bagi manusia seluruhnya dan memimpinnya kepada kesempurnaan yang telah dijangkakan baginya dalam hidup ini. Risalah Muhammad datang kepada kemanusiaan setelah ia sampai ke zaman kedewasaan akal. Dia datang sebagai sebuah kitab yang selalu terbuka untuk segala turunan demi turunan, generasi demi generasi. Ya, dia mengandung pokok-pokok ajaran manusia yang tidak berubah-ubah, bersedia menerima keperluan hidup yang selalu baru, yang diketahui oleh pencipta manusia sendiri, karena dia sangat halus. Dia sangat halus. Ya. Maksudnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala, sangat halus. Dia itu sangat teliti, Allah Maha teliti. Ya. Kitab yang dibawa Muhammad ini telah meletakkan dasar yang tetap bagi kehidupan manusia yang selalu berubah. Ya. Jadi zaman boleh berubah, tapi kebenaran Islam akan selalu tetap hukumnya. Ini menurut tafsir karya Buya Hamka yang juga beliau mengutip dari tafsir karangan Sayyid Qutb, seorang ulama terkemuka di dunia, ya. Diberi kesempatan bagi manusia mempergunakan ijtihad, ya, mencari hukum baru, ya, ijtihad, menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan dengan hukum yang tetap itu atau mengembalikan yang cabang kepada yang pokok. Dari awalnya manusia meributkan atau mempermasalahkan yang cabang, kembalikan pada yang pokok, akidah maksudnya. Dengan tidak usah ada pembenturan. Kedatangan Muhammad membawa syariat yang berisi rahmat itu, ya. Jadi syariat Islam itu membawa rahmat. Jadi kalau kalian mendengar ada isu-isu, ada fitnah bahwa syariat Islam itu akan membuat Indonesia kacau balau dan sebagainya, berarti orang yang mengucapkan itu dia akidahnya bermasalah tuh, ya. Bagaimana dia mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW, tapi dia tidak percaya dengan kebaikan, kemuliaan dan kebenaran syariat Allah, ya. Padahal itulah rahmat bagi seluruh alam. Itulah sifat Islam, ya. Rahmatan lil alamin. Kedatangan Muhammad membawa syariat yang berisi rahmat itu ialah sebab syariat itu tidak beku, ya. Hukum tumbuh karena menilik ilat atau sebab, ada ilat ada hukum, ada sebab ada hukum. Rahmatnya yang lebih penting lagi adalah dengan adanya kemerdekaan berpikir sehingga akal tidak takut akan maju. Jadi kalau ada yang bilang hukum Islam itu kaku, jumut, itu beku gitu, ya, syariat itu beku, jumut, kaku gitu, kuno, ya, berarti, ya, dia harus membaca tafsir dari surat Al-Anbiya ayat 107 ini. Bagaimana sifat Islam rahmatan lil alamin, ya. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan adanya kemerdekaan berpikir, ya, yang membuat akal itu terus maju gitu. Karena ya proses beriman tuh harus dari, salah satunya dari berpikir, proses berpikir, ya. Memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala berarti dia semakin menguatkan iman dia bahwa keberadaan Allah, segalaan Allah gitu, ya, kemaha kuat, maha rahman, maha rahimnya Allah itu, ar-rahman ar-rahimnya Allah itu bisa dilihat dari bukti-bukti tanda-tanda kekuasaannya baik di langit maupun di bumi, ya. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari 3 tafsir saja kita sudah bisa mendapatkan gambaran, ya. Apa gambarannya? Pertama, Islam rahmatan lil alamin itu akan menjadi benar-benar, ya, rahmat, kasih sayang Allah itu pengaplikasiannya dalam kehidupan, ya, akan benar-benar bisa kita nikmati apabila Islam itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita, dari mulai hal terkecil hingga hal terbesar, termasuk dalam mengurus negara sebenarnya, ya. Tuh. Ini bisa kita lihat dari adanya atau berdirinya khilafah Rasyidah semenjak
Nabi wafat, ya kan? Saat Nabi masih hidup pun kita bisa lihat ya bagaimana ke, kasih sayangnya Nabi kepada umatnya ya. Setelah beliau wafat diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali, dan seluruh khalifah yang mengikuti hukum dan sistem Islam yang telah diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu, saat diterapkan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Apa buktinya? Banyak ya gitu. Salah satunya adalah kalau secara budaya bangunan misalnya ya. Bangunan kita bisa melihat keindahan masjid-masjid di Cordoba, Spanyol ya. Keindahan arsitektur peninggalan khilafah Islamiyah. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan, bagaimana kita bisa menikmati internet ya. Bahkan kata Mark Zuckerberg juga, itu ada jasa ilmuwan Islam di situ ya, Al-Khwarizmi menemukan angka 0 dan 1 ya. Algoritma dan sebagainya. Jadi matematik ada di situ. Nah, matematik itu juga aljabar juga diciptakan oleh ilmuwan Islam ya, dibuat oleh ilmuwan Islam. Dari apa? Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, dari Islam itu sendiri ya. Islam mewajibkan kita menuntut ilmu ya. Sehingga itu membuat manusia terus maju, terus menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Manusia kan dia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifatul fil ard ya, khalifah di muka bumi. Jadi itu ya. Islam menjadi rahmatan lil alamin tatkala diterapkan secara sempurna. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, kafah itu menyeluruh. Wa tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Musuh yang nyata bagimu. Syaitan itu ada dua jenis ya. Kalau di surat An-Nas itu ada dua jenis apa? Minal jinnati wan nas. Ada setan dalam bentuk jin yang membisikkan, itu yang nggak terlihat, yang goib gitu ya, nggak kelihatan. Ada wan nas, setan dalam bentuk manusia. Seperti apa bentuk manusia? Setan bentuk manusia itu ya. Gitu. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama ya gitu. Ada setan akhros, ada setan natik. Setan akhros itu setan yang bisu disebutnya. Kenapa disebut setan bisu? Setan bisu itu adalah setan yang dia diam ya. Dia diam saat adanya kemungkaran, kemaksiatan ya, itu setan bisu ya. Hati-hati, jadi kalau kalian melihat kemaksiatan terus kalian menikmatinya, kalian diam saja gitu. Itu bisa jadi kalian telah menjadi setan bisu. Istighfar, taubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dan lebih parah lagi apa? Setan natik, setan yang berbicara. Jadi kalau dia bicara, bicaranya itu bukannya amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar ya. Dia malah sebaliknya, amar mungkar, nahi ma'ruf gitu ya. Menyeru kepada kemungkaran, mencegah dari kebaikan gitu. Jadi kalau mau diterapkan Islam nih, dia bilang, wah itu hukum yang kuno, nanti Indonesia bisa seperti Suriah tuh. Itu setan tuh, setan natik tuh ya. Itu hati-hati ya. Meskipun dia berkuasa sekalipun ya, dia punya banyak uang, dia punya power gitu ya. Kalau dia bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menentang Allah Subhanahu wa taala, dia setan ya. Mudah sangat mudah membedakan mana setan jenis manusia, mana orang yang beriman tuh jelas ya. Seperti halnya hitam dan putih. Maka itu mari kita sama-sama menyambut ajakan Allah ya, seruan Allah untuk menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Dengan apa? Menerapkan Islam secara kafah atau menyeluruh dalam kehidupan ya.
silahkan mulai dari diri sendiri ya. Tapi jangan lupa tetap berdakwah, tetap menyampaikan kebenaran Islam ya. Berdakwah itu bukan hanya orang-orang suci saja, ulama saja yang wajib untuk berdakwah, tapi orang-orang yang paham tentang Islam dan dia harus menyampaikannya kepada orang-orang terdekatnya ya gitu. Jadi dia tidak jadi setan akhros, setan bisu ya. Jadi mari kita jadikan momen Ramadan ini sebagai momen untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Minimal dengan menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam, mencegah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Kalaulah tidak dengan kekuatan kita ya, maksud kekuatan itu power ya, kekuasaan lah. Hadisnya kalian mungkin sudah hafal ya. Apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, rubah dengan kekuasaannya, tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih. Ya. Kalau nggak bisa juga dengan kekuasaan dengan tangannya, dengan lisannya, dengan mulutnya, sampaikan. Kalau yang salah itu salah, yang benar itu benar. Fa illam yastati fa biqalbi. Nggak bisa juga dengan hatinya, minimal dia benci dengan itu. Dia doakan agar orang yang bermaksiat, orang yang tidak mau melaksanakan aturan Allah itu kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Islam. Film itu zalika adwafil iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Demikian ya, Islam rahmatan lil alamin. Nanti selanjutnya akan ada video dari Ustadz Felix Xiao yang bisa kalian simak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsir. Billahi taufik wal hidayah. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan datang dari pemikiran saya, kesalahan saya ya, pribadi. Kebenaran datang dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh guru-guru ustaz-ustaz saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.